Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang register pada Motorola 68000. Adapun anggotanya adalah Sinta Natasha, Muhammad Imam Pratama, Afzal Rizky, M. Dimas Pratama, Muhammad Hanif, dan Cut Salsabila Azra. Di sini saya akan memperjelaskan apa itu Motorola 68000. Motorola 68000 adalah mikroprosesor komputer set instruksi kompleks 16/32 bit atau CISC. Diperkenalkan pada tahun 1979 oleh sektor produk semikonduktor Motorola. Di sini dijelaskan desainnya mengimplementasikan set instruksi 32 bit dengan register 32 bit dan bus data internal 32 bit, bus alamat 24 bit, dan tidak menggunakan segmentasi memori yang membuat populer di kalangan programmer. Secara internal, ia menggunakan unit logika aritmatika data 16 bit dan dua ALU 16 bit lainnya yang sebagian besar digunakan untuk alamat, dan memiliki bus data eksternal 16 bit. Untuk alasan ini, Motorola menyebutnya sebagai prosesor 16/32 bit. Sebagai salah satu prosesor pertama yang tersedia secara luas dengan set instruksi 32 bit dan berjalan pada kecepatan yang relatif tinggi untuk era tersebut. 68000 adalah desain yang populer hingga 1980-an. Itu banyak digunakan pada komputer pribadi generasi baru dengan antarmuka pengguna grafis termasuk Apple Macintosh, Commodore Amiga, Atari ST, dan banyak lainnya. Ini terutama berkompetisi melawan Intel 8088 yang ditemukan di IBM Personal Computer atau bisa disebut dengan IBM PC, yang dengan mudah mengungguli seri 68000 ini, dan 808 mendorong desain lainnya seperti Zilog Z8000 dan Nasional Semikonduktor 32016 ke dalam pasar khusus dan menjadikan Motorola pemain utama dalam ruangan CPU. Seri 68000 segera diperluaskan dengan lebih banyak anggota keluarganya, menerapkan ALU 32 bit penuh sebagian dari seri Motorola 68000 yang sedang berkembang. 68000 asli umumnya merupakan perangkat lunak yang kompatibel ke depan dengan seluruh saluran meskipun dibatasi pada umum eksternal selebar 16 bit. Setelah 40 tahun dalam produksi, 68000 arsitektur masih digunakan. Dan ini adalah bentuk dari gambaran chip Motorola 68000. Selanjutnya, register. Register adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor dan dibentuk oleh 16 titik elektronis di dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Dengan lokasi penyimpanan data sementara ini, pemrosesan dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada jika data harus diambil langsung dari lokasi penyimpanan. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk menyimpan data selama pemrosesan untuk diproses lebih lanjut. Register juga bisa disebut variasi bahasa berdasarkan domainnya. Dengan kata lain, register merupakan variasi bahasa yang digunakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, tingkat keformalan, dan media penggunaan.
jenis register. Yang pertama, register data, digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Yang kedua, register alamat, digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Yang ketiga, register general purpose, digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Yang keempat, ada register floating point, digunakan untuk menyimpan angka-angka bilangan titik mengambang. Yang kelima, register konstanta, digunakan untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca. Nah, saya akan menjelaskan tentang register pada Motorola 68000. Nah, prosesor Motorola 68000 ini memiliki 8 register yang dapat diakses langsung oleh user. Nah, di mana 8 register itu ada yang di kiri 8 register dan di kanan 8 register, sedangkan 2 lagi itu ada di bawah. Nah, untuk yang 8 register di kiri itu dari D0 sampai D7 itu disebut sebagai register data tujuan, sedangkan yang di kanan itu 8 register dari A0 sampai A7 itu sebagai register alamat. Nah, sedangkan untuk yang di bawah yang PC itu sebagai register penghitung program, dan yang terakhir ada satu register SR atau status register, itu dibagi menjadi dua. Yang hitam itu sebagai sistem bit dan yang putih itu sebagai CCR atau condition code register. Oke, baik, berikut adalah poin penting yang harus diketahui tentang 68.000 register pengguna. Nah, jadi poin penting yang pertama itu semua register data, semua register alamat, dan program counter lebarnya hanya 32 bit atau 4 byte. Terus, poin penting yang kedua, status register atau SR itu lebarnya hanya 16 bit atau 2 byte, berarti setengah dari lebarnya. Yang tadi 32 bit, ini hanya 16 bit. Nah, kemudian hanya bit order rendah dari SR yang disebut CCR atau register kode kondisi itu dapat diakses oleh pengguna. Byte order tinggi SR yang disebut sistem byte hanya dapat dilihat dan diakses oleh sistem operasi selama kasus darurat khusus yang disebut interupsi dan pengecualian. Nah, jadi kalau dia byte-nya itu order rendah, itu bisa diakses oleh pengguna, semua pengguna. Tetapi kalau untuk byte order tinggi SR, itu dia hanya bisa diakses oleh sistem operasi. Nah, itu pun hanya di kondisi-kondisi tertentu saja. Kasus darurat khusus ya, yang disebut interupsi dan pengecualian. Kemudian poin penting ketiga itu register data digunakan untuk menyimpan data apapun. Nah, tadi kan ada register data dan ada register alamat. Nah, ini yang pertama, register data. Jadi register data itu digunakan untuk menyimpan data apapun. Register ini merupakan register dengan tujuan yang umum karena belum dicadangkan untuk tugas tertentu oleh 68.000 perancang chip dan dapat dipertukarkan, dalam arti bahwa apapun yang dapat dilakukan dengan register DI juga dapat melakukannya dengan register DJ. Ada beberapa instruksi langka yang memerlukan register khusus sebagai operan, tapi itu adalah kasus yang khusus, kasus yang sangat-sangat khusus. Kemudian tadi udah register data, ini kita masuk ke register alamat. Nah, apa itu register untuk apa itu register alamat? Nah, register alamat itu digunakan untuk menyimpan alamat lokasi di memori utama. Dengan kata lain, register alamat adalah penunjuk ke lokasi di memori. Register A0 sampai A6 bersifat umum dan dapat dipertukarkan. Register A7 juga disebut sebagai SP yang merupakan penunjuk susunan prosesor. Ini digunakan oleh sistem untuk memelihara susunan alamat kembali, maka bebas untuk mengakses dan mengubah konten register A7. Sama seperti register alamat lainnya, tetapi harus selalu diingat untuk apa A7 digunakan. Perhatikan bahwa register alamat apapun dapat digunakan untuk memelihara susunan. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menangani beberapa susunan pada saat yang bersamaan. Perhatikan juga bahwa meskipun bisa menyimpan alamat lokasi memori di register data,
maka tidak bisa menggunakan register data sebagai penunjuk ke lokasi itu. Perbedaan antara register alamat dan data akan menjadi lebih jelas ketika memulai melihat instruksi yang menggunakan register tersebut. Nah, itu poin penting keempat. Kemudian poin penting terakhirnya, program counter. Tadi kan yang pertama kita udah bilang semua register data, semua register alamat, dan program counter itu lebarnya 32 bit. Nah, tadi kita udah jelaskan apa itu register data digunakan untuk apa, kemudian register alamat juga. Nah, sekarang kita masuk kepada program counter. Nah, program counter adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat di memori utama dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Ini lebarnya 32 bit ya, tadi kita udah jelaskan di awal. Itu lebarnya 32 bit karena alamat memori dalam sistem 68000 adalah angka 32 bit. Isi PC secara otomatis diperbarui saat setiap instruksi diambil dan dijalankan. Isi PC selalu bilangan genap karena instruksi dapat dimulai hanya pada alamat genap. Pengguna memiliki akses yang lebih terbatas ke PC daripada ke data atau register alamat. Oke, selanjutnya ada bit, word, long word, and penomoran bit. Sebagian besar dari 68.000 ASCII register memiliki lebar 32 bit, yaitu dapat menampung angka 32 bit. Untuk dapat mereferensikan bit tertentu dalam register, setiap bit diberi nomor. Ketentuannya adalah memberi nomor bit dari 0 hingga 31. Bit 0 menjadi yang paling tidak signifikan, yaitu bit paling kanan, dan bit 31 menjadi yang paling signifikan, yaitu bit paling kiri. Dengan kata lain, penomoran bit dimulai dari 0 di ujung kanan, dari kanan ke kiri dalam urutan yang meningkat. Sistem penomoran bit ini disebut dengan little endian. Karena jika membaca bilangan bit dari kanan kiri akan memiliki bilangan kecil di bagian akhir. Sistem kebalikannya yang disebut big endian. Terdiri dari memulai penomoran pada 0 pada bit paling signifikan, yaitu paling kiri, dan dalam urutan yang meningkat ke kanan sampai bit paling kanan menerima angka 31. Tidak ada yang salah dengan sistem penomoran ini, tetapi perancangan chip Motorola memutuskan untuk menggunakan sistem little endian karena lebih logis dan lebih nyaman digunakan. Kemudian register memiliki potensi untuk menampung nomor 32 bit, tetapi tidak membatasi pengguna untuk melakukan operasi hanya pada nomor 32 bit. Seluruh ukuran register yaitu long word, bit 0 hingga 31 atau hanya word yang tidak signifikan, bit 0 hingga 15 atau hanya bit paling signifikan yaitu bit 0 hingga 7 dalam kasus register data saja. Video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai condition kode register Motorola 68000 atau biasanya disingkat sebagai CCR. CCR adalah perangkat keras yang sangat penting karena memungkinkan perilaku bersyarat atau konstruksi tingkat tinggi untuk diimplementasikan. CCR merupakan register 8 bit tetapi hanya bit 0 hingga 4 yang benar-benar digunakan. Jadi bit 5, 6, dan 7 selalu diabaikan dan nilainya dianggap tidak penting. Jadi dapat diasumsikan bahwa bit 5, 6, dan 7 selalu diset ke 0. Pada bit 0 hingga 4 biasanya disebut sebagai flag, yang mana masing-masing dipengaruhi secara spesifik oleh berbagai operasi yang dilakukan oleh CPU. Dan hampir setiap instruksi yang dijalankan oleh CPU memaksa pembaruan pada nilai 1 atau lebih bit CCR. Dari kelima bit CCR atau bit 0 hingga 4 mempunyai fungsinya masing-masing. Bit 0 dikenal sebagai bit C atau biasanya disebut sebagai bit carry. Bit ini diatur ke 1 setiap kali operasi menghasilkan carry yang berasal dari bit paling signifikan dari hasil. Dan jika tidak maka akan dihapus atau diatur ke 0. Selanjutnya bit 1 dikenal sebagai bit V atau biasanya disebut sebagai overflow. Bit ini diatur jika operasi menghasilkan luapan matematika dalam hal aritmatika komplement 2, yaitu ketika hasil operasi terlalu besar atau terlalu kecil untuk ditangani oleh operan tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah bit 2, dikenal sebagai bit Z atau biasanya disebut sebagai bit 0. Bit ini diatur ketika hasil operan adalah 0, yaitu semua bit dari hasil adalah 0 dan dihapuskan jika tidak.
Yang keempat adalah bit 3, biasanya dikenal sebagai bit N atau disebut bit negatif. Bit ini diatur ketika hasil operasi negatif dan dihapus ketika hasil operasinya positif. Dengan kata lain, bit N ini memegang nilai bit paling signifikan dari hasil operasi. Yang terakhir adalah bit 4, dikenal sebagai bit X ataupun disebut sebagai bit perpanjangan. Bit ini sering sekali memiliki nilai yang sama seperti bit C atau bit 0. Bit ini digunakan dalam aritmatika presisi ganda, yaitu aritmatika yang melibatkan angka yang lebih besar dari 32 bit untuk menahan beban. Demikian dokumentasi kami mengenai register Motorola 68000. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.